Ya, tolong ini, saudara dan saya harus pikirkan ini sungguh-sungguh dengan serius. Karena disitulah satu-satunya pertanyaan, apakah saudara akan masuk kepada kehidupan kekal di surga atau ke neraka. Pilihan hanya ada dua, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, mari selagi kita masih sehat, masih kuat, Bapak Saudara, kita tetap tempatkan, cari dahulu kerajaan Allah, utamakan dahulu Tuhan, utamakan dulu pekerjaan Tuhan, utamakan dahulu hubungan dengan Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhannya, baru yang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam program Morning Miracle. Kami senang bisa menjumpai saudara dimanapun saudara berada saat ini lewat program ini. Dan kami berharap lewat program ini saudara diberkati, saudara dikuatkan, saudara ditolong dalam nama Tuhan Yesus. Baik, saya Jogi Sidaputar ingin berbagi dengan saudara sekalian pada kesempatan ini dari firman Tuhan, yang saya beri judul, yang saya beri topik, butuh Tuhan tapi tidak butuh firman Tuhan. Nanti kita akan lihat ayat-ayat yang berkenaan dengan itu. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan boleh mendengarkan firman Tuhan yang kami tahu adalah sumber kehidupan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami nggak bisa lepas dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari Roh Kudus jamah kami semua, khususnya umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan program ini, Tuhan, supaya sungguh-sungguh dipuaskan, dibekali, disembuhkan, dan diberkati oleh firman Tuhan, sehingga hati kami semakin meluap dengan rasa syukur, bangga, dan rasa taat kepada Tuhan kami. Terima kasih Bapa, berkati program ini, berkati kami semua demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap menyambut, melakukan, dan meneruskan firman Tuhan dengan sukacita, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seperti saya katakan tadi, saya sengaja membuatkan sebuah rumusan judul tema, yaitu butuh Tuhan tetapi tidak butuh firman Tuhan. Saudaraku, dalam kenyataannya hal ini memang terjadi. Ada orang-orang di luar sana tapi yang butuh Tuhannya, tapi perkataannya kurang butuh. Tetapi saudara dan saya bukanlah orang yang seperti itu. Amin, amin. Baik. Pertama saya ingin mengajak kita melihat dari Matius 6 ayat 33. Ya, Matius 6 ayat yang ke-33 saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikian ya. Oke. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ulangi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, inilah settingan hidup yang dibuat oleh Allah, yaitu yang pertama harus cari dahulu kerajaan Allahnya plus kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Kerajaan Allah yang dimaksud adalah hidup kekal. Kerajaan Allah yang dimaksud adalah pribadi Allah itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Kerajaan Allah yang dimaksud adalah perkara-perkara rohani, perkara-perkara kerajaan surga. Itu yang harus kita utamakan, prioritaskan, cari terlebih dahulu, kapanpun, dimanapun, dalam suasana apapun, dan dalam kondisi apapun. Ya, kita dituntut, diminta untuk memilih, menomorsatukan
Tuhan, menomorsatukan perkara-perkara Tuhan, menomorsatukan pelayanan kepada Tuhan. Nah, itu dia. Nah, kalau kita urutkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, tentunya cari dahulu, pastikan dahulu saudara memiliki Tuhan Yesus dalam hidupmu, yang menjadi jaminan saudara memiliki hidup yang kekal. Itu dia yang pertama, ya. Itu yang pertama, Bapak Saudara. Pastikan saudara adalah milik Kristus, ya. Oleh sebab itu, untuk memastikannya sederhana kok. Serahkan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya dan jadikan Dia menjadi satu-satunya raja dan pemilik dalam hidupmu. Itu dia. Serahkan hidupmu dan minta Tuhan mencatatkan namamu dalam kitab kehidupan di surga, saudara-saudara. Setelah itu, saudara, cari dahulu kebenarannya. Jadi kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita mengutamakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Sebab begini, saudara-saudara, sebab hanya melalui firman Tuhanlah kita, saudara-saudaraku, bisa mengenal Tuhan lebih pasti, kan begitu, saudara-saudara. Melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita tahu bahwa kita itu sudah ditebus, ya, oleh Yesus Kristus di kayu salib. Melalui firman Tuhanlah kita tahu kebenaran itu, ya. Itu dia. Jadi itu yang dimaksud, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi jangan hanya Tuhannya yang dicari, tetapi juga kebenarannya, firman-Nya. Firman Tuhan yang membebaskan, firman Tuhan yang menyembuhkan, firman Tuhan yang memerdekakan kita, firman Tuhan yang menjadi jaminan, dan firman Tuhan yang menjadi garansi yang pasti dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, itu dia. Jadi itu sebabnya judul renungan itu, ada orang yang butuh Tuhan, ya, tetapi nggak butuh firman Tuhan. Ini nggak pas, ini nggak cocok, saudara-saudara, ya. Kita butuh Tuhannya, yes, tetapi juga harus butuh firman-Nya. Harus setara, ya, kebutuhan kita terhadap pribadi Tuhan dengan perkataan Tuhan. Jangan dibuat perkataan Tuhan di bawah begitu. Harus sama dia, selevel dia, sekualitas dia, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu dia. Nah, oleh sebab itu ini menjadi tantangan buat saudara dan saya hari-hari ini. Apalagi hari-hari ini, saudaraku, ada banyak hal-hal lain yang bisa menggeser firman Tuhan, ya. Ada banyak hal-hal lain di sosmed kita, di YouTube, di mana-mana, yang bisa menggeser firman Tuhan. Ada banyak keasikan-keasikan yang lain, ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain yang bisa menggeser firman Tuhan, di mana barang-barang tersebut tidak membawa saudara dan saya kepada kekekalan. Tetapi, saudara-saudara, firman Tuhan ini menuntun kita kepada hidup yang kekal itu, kepada kekekalan itu, saudara-saudara. Nah, itu yang penting bagi kita pada pagi hari ini, supaya kita sungguh-sungguh memperbaharui komitmen kita mengikut Tuhan, memperbaharui komitmen kita untuk menekuni firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, membaca firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya juga tertulis di dalam Matius 6 ya, ayat yang ke-25b, kan begitu ya. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-25b saya bacakan buat kita, ya. Saya bacakan buat kita, saudaraku. Demikian dikatakan di sana. Oke, akan saya baca secara lengkap ayat 25-nya semuanya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, di ayat, perhatikan, di ayat 25 bagian B ini dikatakan begini, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Nah, ini dia. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Hidup yang Yesus maksudkan di sini, Bapak Ibu Saudara, bukanlah kehidupan jasmani ini. Tetapi hidup yang Yesus maksudkan adalah kehidupan roh kita kelak. Ya, jadi kalau kehidupan jasmani ini istilah apa namanya, istilah Yunaninya kan bios begitu ya.
Dan untuk kehidupan roh kita disebutnya zoe, kan begitu kan ya? Ada bios, ada zoe. Jadi Yesus ketika tiap kali berbicara tentang hidup, sesungguhnya dia tidak berbicara tentang kehidupan bios, kehidupan biologis kita ini, saudara-saudara. Dia selalu berbicara tentang another life, hidup yang lain, jenis hidup yang lain, yaitu zoe, yaitu kehidupan roh kita, kehidupan kekal itu. Itu yang Yesus maksudkan. Itu makanya dia dikatakan, bukankah zoe itu, bukankah kehidupan kekal itu lebih penting daripada kehidupan jasmani ini, saudara-saudara. Tetapi persoalannya, saudaraku, ada terlalu banyak orang terlalu terpusat pikirannya, waktunya, hatinya, bebannya hanya untuk mengejar kehidupan bios. Bahkan terlupakan kehidupan zoe, terlupakan kehidupan yang sesungguhnya itu, yaitu kehidupan kekal itu, saudara-saudara. Itu malah terlupakan, dalam membuat itu tergeser, tersingkir itu. Perihal hidup kekal, perihal hidup zoe, kehidupan kerohanian kita. Dan saudara bisa lihat dalam kehidupan, ada kehidupan saudara mungkin saya nggak tahu, di mana saudara lebih bergumul, lebih berjuang, lebih terpusat pikiran saudara kepada mencari uang, kepada kebutuhan beli nasi, beli kebutuhan pokok di rumah dan lain sebagainya. Bahkan seakan-akan hidup ini akan berakhir ketika sudah diantar ke kubur. Ya, seakan-akan setelah itu nggak penting lagi. Ada banyak orang yang berpikir seperti itu, Bapak Saudara. Padahal hidup yang sementara ini sungguh-sungguh hanya sementara sifatnya. Hidup yang sesungguhnya itu adalah setelah kematian jasmani, setelah dikuburkan. Tubuh kita setelah dikuburkan kembali ke tanah. Setelah itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dan jangan lupa, Bapak Ibu Saudara, di penghujung hidup saudara dan saya, di detik di mana rohmu atau nafasmu pisah dari tubuhmu, maka semua perkara-perkara yang ada di dunia ini akan expire, ya. Cita-cita akan expire, saudara-saudara. Popularitas akan expire, harta benda akan expire, kenikmatan dunia akan expire, popularitas semua akan expire, saudara-saudara. Memperjuangkan karir, popularitas, pengaruh, jabatan akan expire, dan hanya satu-satunya tinggal persoalan ketika detik terakhir, ya, detik terakhir dari hidupmu, yaitu antara detik di mana rohmu meninggalkan tubuhmu. Di situ tinggal satu perkara itu, apakah engkau memiliki hidup kekal itu atau tidak? Ini serius loh Bapak Ibu Saudara, ya. Tolong ini saudara dan saya harus pikirkan ini sungguh-sungguh dengan serius, karena disitulah satu-satunya pertanyaan, apakah saudara akan masuk kepada kehidupan kekal di surga atau ke neraka. Pilihan hanya ada dua, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, mari selagi kita masih sehat, masih kuat, Bapak Saudara, kita tetap tempatkan, cari dahulu kerajaan Allah, utamakan dahulu Tuhan, utamakan dulu pekerjaan Tuhan, utamakan dahulu hubungan dengan Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhannya, baru yang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Ya, saudara harus memikirkan itu. Nah, itu sebabnya dituliskan juga di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19 demikian. 1 Korintus 15. Oke, saya bacakan buat saudara sekalian. Oke, dikatakan begini ya. Ayat yang ke-19. Oke. Nah, ini nih. Dikatakan, jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Wow, ini jelas tandas. Jika saudara beribadah kepada Tuhan,
Jika saudara hanya memikirkan Tuhan supaya hidupmu sementara ini diberkati Tuhan, saudara ikut Tuhan, saudara melayani Tuhan, saudara percaya Tuhan, saudara menjadi orang Kristen hanya supaya hidup yang sementara ini diberkati, hanya supaya hidup yang sementara ini berhasil, maka Alkitab mengatakan engkau adalah orang yang paling malang. Engkau adalah orang paling malang. Oleh sebab itu, pikirkan secara serius. Bukan kita tidak penting cari duit, tetap cari duit. Persoalannya mana yang kita mutlakkan dan kita prioritaskan, mana yang kita relatifkan, mana yang kita nomor duakan. Itu saudaraku. Ya, ini supaya kita ini jelas, ini perjalanan hidup kita ikut Tuhan ini jelas. Jelas panduannya, jelas arahnya, jelas rambu-rambunya Bapak Ibu Saudara, dan jelas tujuannya. Itulah sebabnya saudaraku, juga dikatakan di dalam Markus, ya, di dalam Markus 8 ayat 36, ya. Markus 8 ayat 36 apa dikatakan di sini? Kita baca sama-sama. Markus 8 ayat 36. Haleluya. Oke, demikian dikatakan. Oke, demikian ini. Ini Tuhan Yesus nih yang berbicara ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya Anda memperoleh semua rumah besarkah, mobil berderetkah, simpanan uang yang miliar-miliarankah, popularitaskah, barang-barang branded yang saudara suka dapat semua nih. Terus daerah-daerah wisata di seluruh dunia saudara bisa kunjungi, tempat-tempat kuliner saudara paling nomor satu, tahu tempat itu, ya. Tempat makan-makan, tempat jalan-jalan, Anda orang yang paling pertama tahu tempat itu, dan Anda mau menjadi orang pertama mengunjungi tempat ini, dan saudara akan selfie di sana, foto di sana, sharing di sana, menunjukkan Anda adalah orang yang paling pertama untuk bisa berkunjung ke tempat yang eksklusif, mahal, istimewa, dan lain sebagainya. Apakah itu tidak boleh? Boleh. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengar baik. Untuk apa kau beroleh semua itu kalau pas detik terakhir nafasmu itu engkau dibuang ke neraka? Buat apa? Buat apa saudaraku? Jadi saudara, ayo dong berpikir mulai dari sekarang. Jangan engkau terikat dengan itu semua. Kalau Tuhan izinkan Anda punya rumah besar, mahal, bagus, yes, puji Tuhan, ya kan? Nggak ada masalah. Kalau Anda, Tuhan beri kesempatan untuk memiliki, mengoleksi supercar, ya kan, Lamborghini, Ferrari, ya kan, Formula One, Hammer, sebutlah semua yang ada R-nya, Fortuner, terserahlah. Karena itu lagi ngetren gitu loh sekarang. Orang-orang jet set sedunia sekarang berlomba-lomba untuk mengoleksi kapal pesiar yang harganya triliunan gitu. Tapi buat apa semua itu kalau jiwamu binasa? Saya mau katakan gini, berkat Tuhan itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saudara diberkati Tuhan, rumah besar, uang banyak, mobil mewah, yes, puji Tuhan. Tetapi ingat, saudara, itu akan tinggal semua. Orang semua mobil terakhirnya nanti sama, yaitu ambulans. Semua orang akan menggunakan fasilitas yang sama, mau kaya mau miskin, saudara-saudara. Oleh sebab itu mari renungkan ini kembali. Jangan abaikan, jangan anggap sepele, saudaraku. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Supaya saudara sungguh-sungguh setiap saat, setiap kondisi, setiap situasi, tetaplah utamakan Tuhan Yesus. Tetaplah utamakan bergaul karib dengan Dia, menyembah Dia, baca firman-Nya, dan mengutamakan melakukan firman daripada melakukan yang lain, saudara-saudara. Sehingga engkau akan menemukan hidupmu ada
pada jalan dan trek yang benar. Kau berada pada tempat yang benar. Jadi soal kapan Tuhan mau panggil kita itu urusan Tuhan, tapi kita tetap pastikan kita tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan lewat program ini kepada Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi semata-mata karena kami mengasihi. Ya, semata-mata karena kami mengasihi. Karena sekarang terlalu banyak godaan, ya, godaan hedonisme atau godaan karena krisis juga. Jadi dua ekstrim yang berbeda ini bisa menyeret orang karena kelimpahan harta atau karena kekurangan uang juga bisa menyeret orang. Nah, oleh sebab itu renungkan baik-baik dan kita berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di sorga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan renungan singkat ini. Hamba mohon Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu atas setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga kami tetap konsisten Tuhan untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, keadaan kebenarannya, maka semuanya itu akan Tuhan tambahkan. Kami tetap konsisten untuk menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam segala waktu dan keadaan. Tuhan Yesus tetap nomor satu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Tuhan menemui kami adalah orang-orang yang butuh Tuhan tetapi juga cinta firman Tuhan. Kami bukanlah orang yang butuh Tuhan tetapi tidak suka firman Tuhan. Dijauhkanlah hal seperti itu dari kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, sekali lagi berkati setiap anak-anak Tuhan siapapun yang mendengarkan renungan ini, dan berkatilah terus program Morning Miracle ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.